Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kali ini adalah modul lanjutan dari praktikum klimatologi yang sudah kita laksanakan di modul sebelumnya, yaitu mengolah data secara sederhana berupa data dan kecepatan angin yang sudah dianalisis, yang sudah dikonversi dari bentuk komponen menjadi bentuk arah dan kecepatan, vektor dan magnitud dari angin. Kali ini merupakan bentuk visualisasinya. Jadi data yang sudah kita olah sebelumnya akan kita visualisasikan dalam bentuk grafik, dan ada beberapa model visualisasi data nantinya yang akan kita pelajari, mulai dari grafik sederhana menggunakan grafik yang disediakan dari Microsoft Excel. Kemudian nanti kita akan ada juga visual menggunakan WRPlot dalam bentuk grafik distribusi dan Windows. Kemudian yang terakhir visualisasi menggunakan plot composer dari Mike 21 atau Mike 21 yang merupakan software untuk modeling hidrodinamika. Jadi tujuannya agar khususnya mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah ini nantinya bisa memvisualisasikan data-data apapun seperti data-data penelitian, dan tidak hanya dengan menggunakan grafik sederhana dari Microsoft Excel, sehingga varian visualisasi datanya jadi lebih beragam dan juga semakin relate dengan data yang akan ditampilkan. Jadi nanti seperti pengolahan data yang di modul sebelumnya, maka modul tentang visualisasi data ini akan dibagi menjadi 3 part. Yang pertama tentang grafik sederhana, kemudian nanti akan dilanjutkan ke WRPlot, dan yang terakhir itu yang menggunakan Mike 21. Oke, jadi kita mulai aja. Kita buka dulu data Excel yang berisikan data arah dan kecepatan angin yang sudah dianalisis sebelumnya. Jadi kalau di modul sebelumnya kita udah susun datanya seperti ini, sudah kita bagi per stasiun, ya kan. Kemudian kita sudah cari secara sederhana dulu kecepatan maksimum, minimum, dan rata-rata pada masing-masing stasiun. Selanjutnya yang akan kita buat di sini pertama adalah grafik sederhana untuk ini dulu ya. Untuk data yang maksimum, minimum, dan rata-rata ini akan kita buatkan grafiknya. Kita menggunakan stick diagram atau diagram batang. Kemudian untuk data setiap stasiun per harinya kita akan gunakan line grafik atau line diagram atau diagram garis. Nanti kita akan bisa lihat komparasi fluktuasi kecepatan angin pada masing-masing stasiun. Oke, kita mulai dari yang lebih simple dulu, grafik untuk data rataan maksimum dan minimum. Yang pertama kita pilih insert, kemudian kita ambil yang ini, column or bar chart ini. Nah, selanjutnya kita cut dulu lah, kita pindahin ke sini. Nah, kemudian kita pilih format ya, kemudian width-nya atau panjangnya kita setting 14 cm. Kemudian kalau untuk tinggi kita bisa setting mulai dari 6 sampai 7 cm. Kita buat aja 7 deh. Nah, kenapa? Karena umumnya kan kalau laporan seperti
laporan penelitian, laporan skripsi ya, itu kan biasanya menggunakan kertas A4 dengan margin umum biasanya 4333 gitu loh. Nah biasanya dengan margin seperti itu, panjang grafik atau lebar kertas lebar kertas atau panjang kertas itu kalau dengan margin seperti itu menjadi 14 cm. Makanya grafiknya kita buat lebar atau panjangnya menjadi 14 cm gitu. Jadi nanti ketika dipindahkan ke laporan, maka grafiknya akan fit atau lebih proper dengan lebar halamannya gitu. Kemudian setelah itu kita pilih save outline, ini kita pilih no outline aja. Nah seperti itu biar nggak ada outline-nya di samping, sehingga pas dipindahin ke laporan itu dia nanti akan polos aja gitu, jadi nggak ada garis-garis putih atau abu-abu yang ada di gambar di laporannya nanti. Nah kemudian di modul ini saya menggunakan Office 2019. Nah biasanya tuh Office di atas 2013 format user interface-nya itu untuk format dia jauh berbeda dengan Office di bawah 2016 ya, jauh berbeda, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Nah setelah itu kita pilih desain ya, kita pilih desain, lalu kita pilih select data, pertama add, kita akan masukkan data, satu data dulu kita coba, maksimum minimum, bukan di sini nih, salah masuk. Nah ini di series value kita masukkan, oke. Nah ini udah. Edit untuk pemberian nama stasiunnya, jadi kita setelah edit kita pilih ini, oke. Nah untuk masukkan data sebenarnya kan sesimpel ini untuk satu, tapi kalau kita blok semua, mau langsung semua kayak gini tuh nggak bisa karena dia membaca satu baris data gitu ya. Jadi kalau kita mau masukkan semua kita bisa buat kayak gini. Nah, ini untuk yang main, kemudian ini untuk yang average atau rata-rata seperti ini. Nah kemudian untuk penamaan di sini kita biar satu aja, jadi ngikut aja nih dia ntar. Nah kemudian untuk legendnya nanti, karena sebenarnya kalau hanya satu grafik saja kita nggak perlu legend karena nanti akan ada di judul gambar, tapi kalau kita menampilkan lebih dari satu data dalam sebuah grafik maka kita perlu legend untuk keterangan nanti yang biru ini apa, yang orange apa, yang abu-abu ini apa. Nah untuk legendnya kita edit dulu di sini, series name kita pilih yang pertama tadi data maksimum kan, kita oke kan, lalu yang series 2 juga minimum, series 3 rata-rata atau average. Nah ini udah kita oke kan. Nah sudah jadi. Nah kemudian karena umumnya laporan ilmiah itu menggunakan font Times New Roman, maka fontnya kita ganti dengan Times New Roman. Kita ganti dulu. Oke, nah kita bisa pakai font ukuran 10 atau 11 gitu ya. Kita pakai yang 10 aja. Kemudian kita ganti warnanya hitam seperti ini. Oke. Nah ini udah. Nah kemudian selanjutnya kita akan edit grafiknya agar lebih bagus lagi. Kita akan beri header aksisnya, kemudian kita akan tampilkan legendnya, kemudian grafiknya akan kita buat lebih proporsional ukurannya.
Oke, kita pilih dulu di grafiknya. Maka kalau untuk Excel 2013 ke atas, dia akan punya menu seperti ini kalau kita klik grafiknya. Tapi kalau untuk yang menggunakan di bawah 2016, kita bisa klik di grafiknya, kemudian klik kanan lalu pilih format chart area seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul interface baru, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau yang menggunakan versi yang 2013 ke atas, dia akan seperti ini kalau kita klik grafiknya. Jadi nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan. Nah, ketika kita klik grafiknya seperti ini, maka akan muncul icon ini. Nah, kita pilih icon tanda tambah ini, lalu kita centang aksis title. Kemudian kalau data label nanti kita lihat dulu, kita sesuaikan grid line dan legend. Oke, seperti ini. Nah, kalau legend kita langsung centang begini, dia akan mereduksi ukuran dari grafiknya. Nanti makanya legend lebih bagus kita masukkan terakhir, baru kita akan setting tampilan legend tetap muncul di grafik tapi tidak mengganggu atau mereduksi ukuran grafiknya. Oke, kita unchecklist dulu. Nah, sudah seperti ini. Pertama kita berikan dulu titles atau judul dari masing-masing aksis. Ini adalah kecepatan angin. Kita klik aja di sini, lalu kita tinggal ketik kecepatan angin, satuannya meter per second, lalu enter. Nah, tinggal kita boldkan, Ctrl B, lalu yang untuk di sini kita beri nama stasiun. Baru kita Ctrl B lagi atau di boldkan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yang kita edit adalah grid lines, garis-garis yang tipis-tipis ini nih. Nah, ini kita edit grid line-nya, kita klik sampai muncul lingkaran-lingkaran seperti ini. Lalu kita klik kanan, nah, format grid lines. Nah, di sini kita pertama dust type-nya kita ganti, kita mau menggunakan yang model seperti apa. Nah, grid line biasanya kita pakai yang ini, yang dust panjang seperti ini. Nah, ini. Kemudian warna kita bisa gunakan yang ini, abu-abu paling gelap atau langsung hitam seperti ini. Nah, itu nggak ada masalah. Nah, oke, untuk grid line sudah. Lalu jangan lupa di save, mana tahu nanti datanya error ya, jadi bisa jadi ngulang lagi dari awal gitu. Nah, kemudian kita akan edit lagi aksis vertikal dan aksis horizontalnya. Kita mulai dari aksis vertikal. Nah, ini kalau kita nggak close, begitu kita pindah-pindahkan seperti ini, maka ini akan berubah sesuai dengan bagian mana yang kita pilih dari grafik di sini. Kita pilih dulu aksis kiri atau yang vertikalnya. Kemudian kita pilih ini fill and line. Lalu di line kita pilih black, warnanya hitam. Jadi kalau mau kita lihat perbandingannya, nah ini ada. Kalau belum kita ganti black, dia akan seperti ini. Tapi kalau nggak ada di sini garis hitam, tapi kalau sudah dia akan muncul seperti ini, garis hitam ini. Nah, kemudian kita pilih lagi seperti ini, lalu kita axis optionsnya kita minimize, lalu kita pilih tick marks. Nah, major type ini kita pilih outside ya. Major type ini adalah garis, nah ini grid ini yang menunjukkan nilai utama di sini. Lalu minornya kita pilih inside. Nah, ini minor ini adalah rentang nilai antara nilai major yang satu ke major yang lain gitu. Jadi kalau bisa mewakili, kalau di sini ada 5, ada 4 garis kecil, maka ini ya 9,2, 9,4, 6,8 hingga ketemu 10 seperti itu. Oke, kalau label ini udah nggak ada masalah. Nah, ini untuk axis yang vertikal
sudah ya, udah jadi seperti ini. Kemudian kita pilih untuk aksis dari yang horizontal yang menandakan indikator stasiun datanya. Ini kita berikan sama, klik kanan, format aksis, kita pilih fill and line. Di line kita pilih warnanya aja, nggak usah kita ganti dashnya. Kemudian kita minimize, kita pindah ke ini, ke axis options. Yang axis optionsnya kita minimize, kita pilih tick mark. Major type-nya kita pilih outside. Nah kalau untuk yang bawah ini karena dia stasiun, itu nggak usah dikasih minor type-nya. Jadi minor type-nya minor type-nya kita pilih none aja. Oke, kalau sudah dia akan jadi seperti ini grafik kita. Nah seperti ini. Nah kalau merasa garis grid line ini dengan warna hitam terlalu mengganggu, nah ini kita bisa ganti warnanya dengan warna abu-abu yang ini, boleh seperti ini. Ini format aksis dia. Ini grid line ini kita bisa ganti dengan warna abu-abu seperti ini, atau abu-abu yang lumayan gelap. Nah seperti ini boleh. Nah kemudian selanjutnya kita akan edit ukuran proporsi dari grafik batangnya ya. Ini kita pilih satu dulu, misalkan seperti ini. Nah kalau kita udah pilih seperti ini, kita klik kanan sebenarnya, format data series seperti ini. Nah nanti akan muncul seperti ini nih, series options. Nah di sini ada series, overlap, dan gap width. Artinya di sini ukuran ini bicara ukuran, nanti gap width ini adalah jarak antara lebar grafiknya. Ini kalau kita misalkan kita geser seperti ini ya, ini ada gap. Nah itu, tapi kalau kita tarik sini ke bawah, nah ukurannya seperti ini. Kemudian kalau series overlap, nah itu semakin kita tarik ini dia akan semakin nempel. Tapi kalau kita bikin begini, dia makin jarang, seperti itu. Nah sekarang kita tinggal sesuaikan aja nih sebenarnya mau ukurannya seperti apa, seperti itu. Nah nanti dia akan ngikut menyesuaikan ukuran dari tiap grafiknya, seperti itu. Nah seperti ini. Kita kalau untuk ukuran ini sebenarnya dia nggak ada ukuran pasti, jadi tinggal kita sesuaikan ukurannya agar dia proporsional dan grafiknya tidak saling tumpang tindih atau bertumpuk, sehingga grafiknya lebih mudah dipahami, seperti itu. Kalau dia nempel-nempel dikit ya nggak apa-apa lah. Nah, ini kan gapnya, jaraknya. Nah series overlapnya kita bisa tipiskan. Ini sesuai selera aja sebenarnya, yang penting datanya mudah dipahami oleh pengguna data. Nah kemudian kalau udah seperti ini, kita save lagi. Kemudian kita bisa kita ganti rubah warnanya, karena biar lebih bagus lagi ya gitu. Dan ini sesuai selera aja, boleh dia full color seperti ini, atau mau yang black and white, yang hitam putih, atau yang menggunakan pattern atau pola-pola tertentu. Nah kalau misalnya mau menggunakan black and white, saran saya kalau datanya lebih dari 2, gunakan pattern gitu. Jadi untuk maksimum, misalkan kita pilih grafik maksimum, lalu kita pilih format data series, maka nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih fill and line, kita akan gunakan pattern, maka kita akan karena dia menggunakan pola, maka kita butuh yang namanya border atau garis pembatas grafiknya. Border kita pakai warna hitam dengan solid line ya. Kemudian kita pilih fill, lalu kita pilih pattern fill seperti ini. Kemudian kalau untuk grafik maksimum kita akan pakai pola seperti ini dengan foreground atau warna hitam. Oke,
kemudian kita pindah ke data minimum ya, seperti yang tadi juga. Border kita pilih warna hitam, lalu kita pilih patternnya, yang fillnya kita pilih pattern yang kayaknya yang ini bolehlah. Nah ini, kemudian begitu juga dengan average-nya kita pilih dulu solid line lagi warna hitam, dengan pattern fill untuk rata-rata kita bisa pakai yang kontras, misalkan ini kayaknya. Nah seperti ini. Ini kalau kita gunakan yang hitam putih ya. Tapi kalau mau pakai warna ya it's okay, kita tinggal ganti aja, tidak menggunakan pattern tapi menggunakan solid fill seperti itu. Oke. Nah ini udah jadi. Kemudian kita akan masukkan legend atau keterangan. Nah kalau seperti tadi, kalau kita pilih gini maka dia akan direduksi ukuran grafiknya. Maka kalau sudah kita munculkan legendnya, kita pilih di sini, kita format legend. Nah overlappingnya kita unchecklist, maka dia akan muncul seperti ini. Nah kemudian posisi legendnya bisa kita pindah-pindah nih. Nah mau seperti ini, kalau kita pilih top right dia akan di pojok kanan, atau bottom, atau left, atau right, begitu kan. Nah kalau kondisi datanya seperti ini, kita bisa pilih top seperti ini. Nah kemudian kalau kita mau masukkan data labels ya seperti ini. Nah data labelnya kita bisa format, more options, kita bisa buat label optionsnya ini kita ganti menjadi, nah seperti ini letaknya misalkan. Nah kalau ini terasa mengganggu, kita bisa hilangkan labelsnya atau kita tinggikan aksisnya, misalkan 20 deh misalnya maksimumnya. Nah kalau 20 dia akan turun seperti ini, sehingga tidak akan mengganggu legend di atas, tapi grafiknya jadi lebih pendek karena rentang nilainya jadi lebih besar dan datanya tidak sampai di rentang 20, sehingga grafiknya akan jadi lebih kecil seperti itu. Nah kalau 20 terasa terlalu jauh, kita coba di 15. Nah seperti ini bisa juga. Nah ini tinggal kita sesuaikan, kita tinggal pilih text direction seperti ini. Ini juga, nah seperti ini kan bisa seperti ini. Tuh oke. Nah ini kita karena ada -1, ini kita bisa format lagi aksisnya. Nah yang minimumnya kita ganti jadi 0. Nah seperti itu. Nih boleh seperti ini. Kalau merasa kayaknya warnanya terlalu numpuk dengan grafiknya, ya grafiknya digunakan solid fill aja dengan warna, nggak usah dengan pattern seperti ini. Oke. Ini grafik yang pertama. Selanjutnya ini kita akan buat grafik garis ya, grafik garis untuk data harian ini. Nah untuk contoh kali ini saya akan gunakan satu stasiun aja. Nah namun untuk mahasiswa saya tetap gunakan 9 stasiun ya. Berarti akan ada 9 grafik berbeda ya yang kalian harus kerjakan. Nah untuk contoh biar dia tidak kepanjangan, saya akan contohkan di satu stasiun saja. Dua akan contohkan 2 karena akan dibuat komparasi data. Oke. Nah kalian tinggal lanjutkan dengan 9 stasiun untuk tugas praktikumnya. Oke, yang pertama caranya kita buka sheet baru, lembar kerja baru, kemudian kita setting dulu tampilannya supaya rapi. Kita pakai Times New Roman aja. Yang ini pakai apa? Oh Arial, sorry. Kita pakai Arial.
Arial 10. Oke. Nah, kemudian saya akan pakai dua stasiun 1 dan stasiun 2. Oke, jadi kita akan pakai data dua stasiun karena kita akan lakukan plotting grafiknya. Dalam satu grafik akan ada dua data seperti itu. Tapi kalau untuk tugasnya kalian nanti kerjakan langsung 9 stasiun. Ini contoh aja. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah karena ini grafik garis dan menggunakan aksis waktu ya. Aksis waktu karena ada tahun, bulan, tanggal dan jam. Dan ini series, maka Excel dia susah ngebaca data data waktu itu dengan terpisah seperti ini, dan nanti juga akan menyulitkan untuk penamaan untuk aksis waktunya. Jadi waktu ini kita akan rubah menjadi number, atau kalau di umumnya dikenal dengan nama Julian Day atau Julian Date, antara itulah ya. Jadi merubah keterangan waktu dari tahun sampai ke jam ini menjadi number gitu. Jadi caranya yang pertama kita ketik aja dulu ini kita ketik dulu. Jadi misalkan di situ adalah tanggal 1 bulan 1 jam 12 malam tahun 2020. Nah, sebelumnya ingat settingan laptop yang saya gunakan di sini menggunakan penanggalan US format, jadi bukan Indonesian format ya, karena dimulai dari bulan, tanggal dan tahun. Nah, nanti kalau misalkan kalian menggunakan Indonesian format, usahakan dirubah dulu settingnya. Untuk cara ngerubahnya bisa di googling aja lah gimana cara merubah format tanggal di laptop. Nah, jadi kenapa saya minta rubah, karena saya menggunakan format ini, tentu contohnya yang akan saya ketikkan di sini akan mengikuti model penanggalan atau format waktu US format seperti ini. Nah, kita mulai dari satu dulu di sini. Jadi bulan 1 tanggal 1 tahun 2020 spasi jam 00.00. Oke. Kita ketik satu lagi, bulan 1 tanggal 1 tahun 2020 jam 1. Oke, dah. Kemudian karena kita butuhnya untuk time series ini kita butuh kecepatan ya, kecepatan. Jadi kita copy dulu data kecepatan angin untuk stasiun 1. Copy seperti ini. Pindahkan ke sebelah sini. Kemudian kecepatan angin untuk stasiun 2. Copy, letakkan di sebelah sini. Nah, nanti kalau untuk kalian mahasiswa saya yang sedang praktikum, copy 9 data terus ke sini. Oke, ini karena contoh supaya cepat, jadi cuma 2 stasiun aja. Kalau kalian tinggal lanjutkan sampai 9 stasiun sesuai dengan data yang digunakan seperti yang sudah ditugaskan. Nah, kemudian ya seperti biasa, kalau kita karena ini datanya banyak ya, sekitar 744 data, ya sudah, kita percepat aja, kita blok sampai close, pilih pojok kanan sampai muncul tanda tambah warna hitam seperti ini, klik 2 kali supaya penanggalannya muncul seperti ini. Oke, kemudian ini kita blok semua seperti ini. Kemudian di menu home kita pilih custom, ini kita pilih menjadi number. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kita sudah merubah format tanggal dan waktu tadi menjadi number atau menjadi angka. Nah, ini yang disebut Julian Day atau Julian Date seperti itu. Apa itu antara itulah namanya. Apa Julian Day atau Julian Day itu tinggal googling aja apa maksudnya. Nah, kemudian kita kasih nama. Di sini kita pilih waktu,
ini stasiun 1, nah, yang ini stasiun 2, kita tarik aja lah. Oke, nah ini kita bold kan. Oke, udah, kita save. Oke, ini udah jadi. Setelah selesai seperti ini, kita pilih insert, lalu kita pilih, nah kita pilih scatter aja, lalu kita pilih yang scatter with smooth line supaya dia lebih smooth aja ya. Kita cut, kita pindahin ke sini. Seperti biasa, kita format dulu, ini kita ganti 14, enter aja, kemudian ini kita ganti 7, oke. Kemudian outline-nya, save outline, kita pilih no outline. Kemudian kita pilih design, kita pilih select data. Nah, kita add data, oke. Nah, berbeda dengan yang stick diagram tadi. Nah, kalau yang series line ini dia ada X value dan Y value. Jadi itu makanya data waktu tadi kita ganti jadi number. Series name kita bisa isi dengan ini stasiun 1 untuk legendnya nanti. Nah, series X value, nah value X ini untuk waktu, maka kita akan pilih data waktu. Kita blok aja semua, lalu enter. X value-nya udah, lalu lanjut ke Y value. Y value-nya kita pilih dulu data stasiun 1. Blok semua, enter. Oke. Nah, ini oke. Jadi kalau kita ke atas, nah ini dia. Oke. Nah, biarkan aja dulu, tidak usah kita ganggu-ganggu. Kita masukkan data stasiun 2. Nah, kita blok lagi, kita pilih design, kita pilih select data, add series name, kita pilih ini set X value sama, kita pilih waktu. Y value kita pilih data kecepatan angin pada stasiun 2. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, ini hasil datanya. Jadi yang udah ada stasiun 1 dan stasiun 2. Oke, kemudian ini kita ganti lagi fontnya menggunakan Times New Roman, ukuran 10, warna hitam seperti ini. Oke, kemudian nah kalau kalian nanti lanjutkan sampai 9 ini ya, 9 grafik ditumpuk jadi satu karena kita akan lihat komparasi datanya. Kemudian kita edit yang sederhananya dulu, kita masukkan aksis title seperti biasa. Seperti tadi juga, ini kecepatan angin dengan satuan meter per second, kita boldkan. Lalu ini adalah waktu. Kita bisa buat sini waktu dalam kurung hari per jam. Enter, bold kan seperti ini. Nah, untuk keterangan satuannya ya. Ini kan data 1 bulan selama per jam gitu, setiap jam. Kemudian kita blok lagi grafiknya, kita pilih ini. Nah, grid lines ini kita pilih yang primary horizontal aja, vertikalnya nggak usah. Nah, seperti ini. Kita pilih ini lagi. Kita edit dulu aksisnya seperti yang tadi juga, grafik batang sebelumnya. Kita pilih fill and line, kita pilih warna hitam, balik ke axis options, kita pilih tick marks, ini majornya outside, minornya inside, seperti ini. Oke, dah. Kemudian untuk yang di bawah juga seperti itu, kita pilih major aja, majornya outside, udah seperti itu. Kemudian fill and line-nya kita ganti juga warna hitam. Oke, done. Kita selesai. Udah seperti ini. Kemudian grid line kita format juga. Kita pilih fill and line-nya, dash type-nya kita ganti juga dengan seperti ini. Kemudian kita bisa pakai ini. Nah, oke, dah. Kemudian kita akan manfaatkan ruang kosong
dari grafiknya agar datanya renggang ya, renggang grafiknya. Kita akan manfaatkan ruang kosong ini, memaksimalkan ruang grafiknya dengan menggeser time series waktunya. Nah, kalau kita lihat di sini, awalan data dimulai dengan 43825,0, sedangkan data kita dimulai dari 4831,0. Nah, ini kita akan samakan time startnya dengan di sini. Kita ingat kita punya ada 43831,00, maka minimumnya kita sesuaikan di sini. Jadi caranya kalau kita close begini, nah kita pilih format aksisnya, kita pilih kanan, format aksis, pilih axis options, lalu untuk ini pilih axis options nih. Untuk minimum, nah ini kita ganti minimumnya di sini adalah 43825. Kita ganti jadi di sini 43831. Kita ganti 43831. Nah, jadi dia akan nempel. Oke. Kemudian yang maksimum ini kita lihat data paling bawah. Jadi kita ke bawah, kita lihat kita punya 43861,96. 43861,96. Nah, ini kita pilih lagi 43861,96, lalu enter. Nah, sehingga datanya akan max, dia memanfaatkan ruang kosong dari grafiknya seperti itu. Selanjutnya kita akan beri format pada grafiknya biar lebih bagus. Yang pertama, kalau dia numpuk gini kan ribet, kita bisa pilih dulu di grafiknya, lalu pilih desain, kita pilih select data ya, pilih select data, kita remove dulu juga boleh, atau kita supaya yang ada cuma satu gitu ya, jadi lebih gampang editnya. Nah, itu bisa, tapi kalau males juga bisa kayak gini. Nah, kita pilih, klik kanan, format chart area, kemudian chart optionnya kita ganti, kita pilih series 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke fill and line nih. Pertama pilih dulu marker ya kan. Nah, marker ini kita pilih marker options, kita pilih none supaya nggak ada bulat-bulatannya itu. Kita pilih line, di line kita misalkan mau pakai grafik warna merah untuk stasiun 1, lalu ketebalan garis grafiknya kita turunkan jadi 0,75 atau 0,5 seperti itu, biar dia nggak terlalu tebal dan numpuk. Oke, kemudian kita pilih lagi series option, kita pilih stasiun 2. Nah, kita lakukan hal yang sama, markernya kita pilih marker options, kita pilih none seperti itu, lalu kita balik ke line dan garisnya kita pilih ya bisa warna hitam atau warna biru seperti ini. Kemudian kita samakan ketebalannya dengan 0,5 misalkan. Nah, nanti dia seperti ini nih munculnya. Oke, udah seperti ini. Kemudian kita munculkan legend seperti ini. Seperti biasa, legend kita pilih di sini format legend ya kan. Labelnya kita, overlappingnya kita unchecklist. Kita bisa letak labelnya di top seperti ini atau top right. Nah, terus ada yang lupa. Kalau kita pakai grid line, maka nanti legendnya kan numpuk kayak gini. Nah, caranya untuk ngatasi ini, kita bisa klik di legendnya, lalu kita pilih fill and line. Nah, ini kita ganti dengan warna putih seperti ini. Nah, jadi dia ketutup, nggak ada garis putus-putus dari grid line di belakangnya. Sama dengan grafik yang ini tadi, kita bisa pakai yang sama seperti ini supaya nggak ada nampak grid line-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita rubah tampilan dari aksis waktunya.
yang tadinya dalam bentuk angka menjadi tanggal atau jam atau apa itu yang berhubungan dengan waktu. Oke, caranya ini kita close dulu. Kita pilih aksis horizontal waktunya, klik kanan, kita pilih format aksis. Oke, kemudian kita pilih aksis options, ini kita minimize, lalu kita pilih number. Nah, pas kategori ini kita ganti jadi date seperti ini. Nah, seperti ini dia datanya, jadi dia bisa muncul waktu seperti ini. Kalau dengan tipenya seperti ini, kalau tipenya mau diganti bisa, kalau kita ganti dengan tipe seperti ini bisa juga nih. Nah, ini cuma jadi lebih panjang gitu loh. Kalau kita mau ganti kita singkat dengan waktu seperti ini juga bisa, tinggal kita miringkan atau kita bagaimana kan. Nah, kalau ini kita singkat seperti ini, 1 Januari 20, 6 Januari 2020 seperti itu. Terserah mau pakai model yang seperti apa. Kemudian model ini itu nanti berkaitan dengan jarak aksisnya. Kalau kita lihat di sini, ini yang ditampilkan adalah rentang waktunya yang untuk majornya itu dia bikin per 5 hari nih. Dari tanggal 1, tanggal 6, kemudian 5 hari kemudian tanggal 11 sampai tanggal 31. Nah, kalau ngerasa pengen lebih komplit lagi, caranya kita di aksis option sini, nah majornya ini kita ganti. Kalau kita buat 10 ya, nah dia tampilkan jarak 10 hari, lebih renggang lagi. Tapi kalau kita buat 3, nah numpuk seperti ini, terus tinggal kita sesuaikan di sini type-nya, kita bisa bikin seperti ini. Nah gitu, cuman kan jadi kurang bagus ya gitu. Jadi lebih bagus, nggak ada masalah sebenarnya, ini kita pakai 5 aja seperti ini. Oke, dah. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, kita juga, jadi kita dengan grafik ini dengan adanya lebih dari satu data dalam satu grafik, kita bisa lihat bagaimana komparasi dari data kecepatan angin pada masing-masing stasiun pada waktu yang sama. Nah, ini fluktuasi datanya kita bisa lihat gitu. Oke, untuk grafik sederhana udah selesai. Jadi seperti itu aja, nggak ribet. Tujuan dari modul kali ini sebenarnya adalah bagaimana kawan-kawan semua, khususnya mahasiswa saya, mampu memvisualisasikan grafik dengan tampilan yang sesuai format, kemudian tampilannya rapi, tidak hanya plek membuat insert grafik apapun itu, add data, plug data keluar, kasih legend, ganti warna, udah. Enggak yang seperti itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kawan-kawan semua bisa menampilkan data dalam bentuk yang lebih grafik yang lebih bagus dan lebih rapi seperti itu. Oke, cukup sekian modul kali ini. Next modul adalah memvisualisasikan data angin ini ke dalam bentuk windrows atau mawar angin, kemudian grafik frekuensi distribusi menggunakan WR plot seperti itu. Semoga modul kali ini membantu untuk kawan-kawan semua, khususnya mahasiswa saya. Ingat, contoh cuma 2 data, tapi kalau kalian kerjakan untuk praktikumnya tetap dengan 9 data seperti itu. Oke, cukup sekian, semoga membantu, memberikan ilmu baru buat kalian semua. Sehat selalu, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.